bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan, Ibu Bunga Dian, dan Bapak Ibu Guru sekalian yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat, keberkahan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tanpa juga kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu guru sekalian, acara diseminasi budaya positif di sekolah ini tentunya untuk meningkatkan mutu SMK Negeri 1 Bone ini. Ada susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan oleh ketua jurusan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang kelima pemaparan budaya positif di sekolah, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Ibu-ibu guru yang berbahagia, mengawali acara diseminasi budaya positif di sekolah, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Hilmia Rastawati dipersilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Dengan ini kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya.
positif di sekolah. Diseminasi ini yang nantinya akan disampaikan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Dika Adelia Mualim SPM. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan sekolah sangat mengharap imbasnya. Selamat berjuang di program guru penggerak. Oleh sebab itu, saya dukung penuh kegiatan diseminasi positif di sekolah ini yang pada akhirnya akan memberikan imbas kepada seluruh warga SMK 1 Bone. Tetap sehat dan semangat. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi selamat Ibu Dita mengikuti program penggerak. Semoga bisa memberikan perubahan nantinya untuk SMK 1 Bone, dan sekalian rekan-rekan untuk rekan-rekan sekalian di SMK juga. Semoga kegiatan di Semen Positif ini mendapat perubahan di sekolah kita. Ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif ini secara resmi dibuka. Demikianlah kata sambutan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gumalia atas sambutannya. Baiklah Ibu guru sekalian, kita akan mendengarkan acara inti, yaitu pemaparan mengenai budaya positif di sekolah, yaitu meningkatkan kedisiplinan murid dengan pembelajaran dan kebiasaan, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Dita dari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu materi yang kami pelajari di program. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai materi diseminasi budaya positif ini, saya mau berlatih fokus ibu-ibu guru sekalian dulu dengan ice breaking. Nama ice breakingnya yaitu cek, boom, dan dor. Jadi dimohon ibu-ibu guru sekalian untuk berdiri. Pembeliannya begini. Kalau saya mengatakan cek, ibu-ibu guru tepuk tangannya satu kali. Cek, 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 cek. Kita tambah lagi. Bu, kalau saya mengatakan bu, ibu-ibu guru sekalian tepuk mejanya satu kali. Bu, 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 bu. Kita tambah lagi satu. Kalau saya mengatakan dor, ibu-ibu sekalian teriak gitu. Dipahami ibu-ibu? Coba ya. Dor. 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 Cek cek bu. Cek cek bu. Bum bum cek. Cek bum. Dor. Cek cek. Bum. Cek bum. Dor. Semuanya sudah bagus ya. Cek 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 untuk kita semuanya. Silakan duduk ibu guru sekalian. Materi yang pertama itu adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang akan nanti saya sampaikan materi-materinya. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah mengenai CD3
belajar itu sedikit. Oke, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita dituntut untuk menuntun dan mengarahkan murid kita yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan yang tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid kita. Selanjutnya berikut adalah mengenai miskonsepsi yang sering terjadi dalam teori kontrol. Nah, untuk lebih memahami mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol ini, saya meminta ibu-ibu guru sekalian mungkin bisa berdiri berpasangan ya. Oke, mungkin bisa berdiri. Ya, ini ada semacam permainan. Coba nama permainannya yaitu cobalah buka. Jadi ibu-ibu yang di depan akan memilih pasangannya. Jadi masing-masing pasangannya berhadapan ya, ibu-ibu sekalian. Coba salah satu pasangan, ya boleh mungkin ya supaya berhadapan dengan pasangannya. Oke, salah satu dari ibu guru sekalian ada yang mengepalkan tangannya seperti ini. Satu orang saja, ya salah satunya saja yang mengepalkan. Lalu yang mengepalkan tangannya, bayangkan bahwa Anda menggenggam suatu benda yang sangat berharga yang tidak boleh direbut oleh orang lain. Ya, benda ini sangat berharga ibu guru sekalian. Ya, nah sekarang pasangannya dan tugas pasangannya yaitu ibu guru yang satunya lagi membujuk guru yang menggenggam tangannya tadi untuk membuka benda yang ada di tangannya. Dipaham? Oke, kalau dipaham silahkan coba ibu guru sekalian membujuk temannya atau pasangannya untuk membuka kepala tangannya. Oke, coba dibujuk. Ayo coba dibujuk. Ilmunya silahkan membuka kepala tangannya. Sesuatu yang kau anggap tidak berharga. Coba dibuka kepalanya. Mungkin setelah dibuka ada beberapa hal yang lebih berharga dari apa yang kau buka. Menurutku ini adalah hal-hal yang sangat menurutku Mbak. Oke, sudah ya. Sekarang saya ada pertanyaan untuk ibu-ibu yang berpasangan ini. Oke, untuk ibu-ibu yang sedang mengepalkan tangannya, apakah Anda membuka tangan kalian? Tidak. Tidak. Lalu, apakah untuk pasangannya yang membujuk ibu guru yang sedang mengepalkan tangan, apakah Anda berhasil membuka kepala tangan pasangan Anda? Tidak. Tidak. Lalu pertanyaan intinya, siapakah yang memegang kontrol diri ibu-ibu guru sekalian? Diri sendiri. Oke, jadi yang memegang kontrol ibu-ibu guru sekalian adalah diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dan teman-teman guru. Oke, sudah terbuka ya kepala tangannya. Oke, benar sekali ya ibu-ibu guru sekalian bahwa setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Sayangnya kita salah selama ini ibu-ibu guru.
Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang sering terjadi di sekolah. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering sekali terjadi ya, bahwa kita selalu mengontrol murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, bukan apa yang murid kita butuhkan sebenarnya. Lalu yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal ada beberapa perbuatan positif itu tidak bermanfaat dan tidak efektif untuk murid kita, ya. Karena setiap murid itu setiap melakukan kesalahan pasti ada tujuan dan ada pembelajaran yang akan mereka ya dapatkan. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini salah ya Bapak Ibu, ibu-ibu guru sekalian. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sering sekali terjadi kepada murid-murid kita. Kita selalu memaksa murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Nah, selanjutnya, untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita mengubah diri kita dari yang dulu mencoba agar memiliki pandangan yang sama dengan pandangan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita mengubah, memahami pandangan orang lain dulu. Orang lain bisa mengontrol kita, dan sekarang kita berhak dan memiliki hak untuk mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang dulunya ada menang dan kalah, jadi yang sekarang yang namanya win-win solution. Win-win solution. Jadi semua merasa diuntungkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi penerapan disiplin positif ini agar kita mengurangi yang namanya hukuman dan mengurangi yang namanya penghargaan, memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada nilai profil pelajar Pancasila yang mungkin ibu-ibu guru sekalian sudah tahu ya, karena kita sudah 3 tahun dalam program guru penggerak ini yang kita pelajari tentang profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, lalu nilai kebajikan selanjutnya ini dari Ibo Primarius Program atau disingkat jadi PYP. Ini ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu contoh nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, yang dimana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 dasar ya kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, yaitu kebutuhan dengan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Nah, ada 2 yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbulnya dari dalam. Ya, untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, lalu untuk motivasi intrinsik bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada yang sebagai pemukul. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, coba kita berada di posisi kontrol yang mana? Bisa Bapak Ibu refleksi dirinya. Teman. Ya, ada yang sebagai teman, Ibu Lydia sebagai teman, Ibu Ayu manajer, Ibu hati-hati tak pemantau, Ibu Dias mungkin membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya ada bentuk konsekuensi dan hukuman dari tindakan menurut kita. Yang pertama, bentuk hukuman yaitu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya, biasanya hukuman dilaksanakan itu tidak terencana ya, atau dilaksanakan secara tiba-tiba. Ada sesuatu yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, langsung diberikan hukuman. Ya, jadi tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya pemberian hukuman itu otoriter ya dari gurunya. Ya, siswa tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman tersebut. Lalu yang ketiga, bersifat satu arah ya, dari guru saja. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman itu bersentuhan langsung dengan fisik. Misalnya terlambat dalam pelajaran matematika, hukuman lari keliling lapangan. Itu tidak korelasi dengan materi yang kita ajarkan. Kecuali kalau pelajaran olahraga, dia terlambat dalam pelajaran olahraga, tapi diberi hukuman lari keliling lapangan. Nah, itu baru termasuk dengan konsekuensi. Oke, selanjutnya yaitu konsekuensi, pemberian konsekuensi. Nah, biasanya pemberian konsekuensi itu yang pertama itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ini biasanya hasil kolaborasi antara guru dan siswa. Ya. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, biasanya kalau pemberian konsekuensi, biasanya murid kita itu juga ada yang merasa tidak nyaman dalam melaksanakan konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor
murid sebagai pemantau. Lalu yang ketiga yaitu tindakan restitusi. Nah, tindakan restitusi ini adalah tindakan yang disarankan untuk dilakukan apabila ada murid-murid kita yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Nah, ada pun tindakannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, bagaimana penjelasan tentang posisi kontrol? Berikut adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dari segi posisi kontrol teman, contoh kalimatnya yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai pemantau, kalimat yang biasa digunakan oleh guru-guru yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Lalu setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah salah satu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol penghukum, kata-katanya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah, kalimat yang biasa dia gunakan yaitu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, atau kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang memiliki posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang disarankan oleh program guru-program ini, yaitu posisi kontrol manajer. Kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh kalimat apa itu guru sekalian? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah benar? Membuat bersalah. Oke, pembuat merasa bersalah. Betul, kita semua ini ibu guru. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Oke, teman. Ini adalah posisi kontrol teman. Lalu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajernya. Oke, betul sekali, manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Apa? Penghukum. Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya dalam melakukan disiplin positif yaitu pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini disarankan kepada ibu-ibu guru sekalian untuk membuat keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran di kelas. Mengapa? Karena yang pertama, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Lalu yang kedua, berupa pernyataan universal, jadi secara umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi 1 atau 2 kata, 3 kata, agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah diterapkan. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebelumnya biasa kita namakan kontrak belajar. Misalnya siswa harus masuk atau tepat waktu, begitu. Tapi dalam keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak ada kalimat-kalimat melarang. Saya dilarang terlambat, begitu. Kalau di keyakinan kelas itu
menit begitu. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh pokoknya tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Kita menggunakan pernyataan-pernyataan yang positif. Dan biasanya keyakinan keras juga ini merupakan ide-ide dari siswa-siswi kita. Ya, ide-ide yang dari siswa-siswi kita rangkum lalu kita jadikan keyakinan keras. Contoh ada pada gambar di atas, mungkin ada juga tertempel di belakang lemari. Itu adalah contoh keyakinan keras. Nah, mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan keras? Nah, karena kalau peraturan keras biasanya dibuat oleh guru saja, lalu biasanya harus ditaati oleh murid saja. Ya, tidak disepakati antara guru dan murid. Nah, jadi kita menggunakan keyakinan keras sehingga ada kolaborasi antara murid dan siswa. Dan siswa juga merasa bertanggung jawab atas apa ide-ide yang dia sampaikan, atas apa yang akan dia lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini adalah bentuk mengatasi masalah-masalah murid yang melakukan kesalahan atau yang melanggar peraturan. Di mana segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di mana menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di tahap menstabilkan identitas ini berprinsip bahwa dalam setiap kesalahan yang dilakukan murid kita itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun contoh-contoh kalimatnya, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat dalam memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Contoh kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita, lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, untuk contoh penerapan segitiga restitusi, di sini saya mempunyai video. Oke, silakan ibu guru tonton. Nah, kasus yang pertama yaitu pada jam pelajaran
Rizwan mempengaruhi dan mengajak beberapa temannya untuk mencoba bolos dan tidak mengikuti pelajaran. Nah, kasus pertama ini ada salah satu murid yang bolos ya. Nah, berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah ini. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu pada jam istirahat, Kaila merasa kesal dan marah karena difitnah oleh teman kelasnya. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusinya.
Nah, itulah tadi cara penerapan segitiga resolusi dari dua kasus yang berbeda, Ibu-Ibu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang saya ingin ajukan. Nah, kita memasuki sesi tanya jawab. Oke, silahkan Ibu Hilmia. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, Bu, mengenai hukuman kelas atau hukuman sekolah. Tadi kan ada pernyataan bahwa dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk menghukum atau memberikan ganjaran ke peserta didik yang tidak yang tidak melaksanakan yang sudah disepakati? Apakah ada bentuk hukumannya atau seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Hilmia, yaitu mengenai hukuman kelas. Bagaimana jika ada siswa-siswi kita yang melanggar keyakinan kelas? Oke, seperti itu. Oke, bagaimana untuk memberikan sanksi, tapi tidak boleh dalam bentuk hukuman. Yang ada itu hanya konsekuensi. Ya, seperti itu. Untuk mendisiplinkan siswa-siswi kita, tidak boleh ada hukuman fisik maupun verbal. Yang ada hanya konsekuensi. Jadi harus ada hubungannya dengan apa yang dia langgar. Misalnya peserta didik kita memakai sepatu yang berwarna. Nah, kita tidak boleh menghukum siswa-siswi kita dengan itu tidak boleh, karena kalau kita mengambil sepatu anak didik kita, otomatis dia akan nyeker. Nah, itu termasuk hukuman fisik. Nah, yang ada hanya konsekuensi yang diberikan. Mungkin dengan cara memberikan pemahaman terlebih dahulu, agar misalnya besok tidak boleh menggunakan sepatu itu lagi ya. Bisa mungkin memberikan konsekuensi yang lain yang berhubungan dengan apa yang anak didik kita itu langgar. Yang intinya tidak boleh memberikan hukuman fisik maupun secara verbal. Seperti itu Ibu Hilmi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, pertanyaan pertama yaitu hal baru apa yang akan dapatkan? Mungkin ada dari ibu-ibu guru sekalian yang mau menyampaikan apa-apa saja sih hal-hal baru yang ibu-ibu guru sekalian dapatkan dari menyimak diseminasi budaya positif yang kita lakukan pada siang hari ini. Oke, silakan Ibu Livia Masbuti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini, yaitu saya mendapatkan hal baru tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bisa menginspirasi kita atau memberikan kita bahwa semua inspirasi yang ada pada murid itu perlu. Jadi itu perlunya sebuah keyakinan suatu kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Livia Masbuti. Ya, Ibu Livia Masbuti mendapatkan hal-hal baru, yaitu pengetahuan baru tentang keyakinan kelas. Oke, inspirasi dari keyakinan kelas. Lalu ada lagi Bapak Ibu guru sekalian hal baru yang Ibu dapatkan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu perasaan yang muncul setelah mengikuti diseminasi ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Perasaan apa sih yang muncul setelah mengikuti diseminasi ini? Mungkin ada? Oke, silakan Ibu Hanita. Perasaan
saya setelah mengikuti diseminasi senang karena saya bisa mendapatkan pengetahuan baru dan pemahaman baru. Sekian dari saya. Oke, mungkin ada aplaus juga untuk Ibu Hanifah. Nah, perasaan yang muncul dari Ibu Hanifah yaitu beliau merasa senang mendapat pembelajaran dan pengalaman baru. Mungkin ada lagi Ibu guru sekalian perasaannya? Saya. Oke, silakan Ibu Livia. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang saya dapatkan yaitu perasaan menyesal. Kenapa? Karena saya selalu memberikan hukuman kepada siswa. Itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya akan merubah hal tersebut menjadi kontrol manajer. Oke, benar sekali ya yang dari Ibu Livia karena beliau merasa menyesal karena selama ini beliau berada di posisi kontrol penghukum, begitu ya Ibu Livia? Ya. Oke, jadi setelah mengikuti diseminasi ini diharapkan untuk ibu-ibu guru sekalian melakukan perubahan misalnya dengan penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, peran AMOM atau posisi kontrol apakah Ibu saat ini? Mungkin ada ibu-ibu guru sekalian yang perwakilan untuk menyampaikan bahwa peran atau posisi kontrol apakah ibu-ibu guru sekalian saat ini? Oke, silakan Ibu Lili. Bisa maju ke depan Ibu Lili. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi peran AMOM atau posisi kontrol yang saya tempatkan saat ini itu sebagai teman. Karena saya biasa menggunakan kalimat-kalimat kepada siswa yaitu seperti tolonglah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Desri berada di posisi kontrol sebagai pengaman karena beliau selalu menggunakan kata-kata tolonglah dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu setelah mengikuti diseminasi ini saya akan menjadi AMOM yang seperti apa? Mungkin ada ibu-ibu guru sekalian yang mau menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya. Oke, silakan Ibu Hilmi Restoan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya sendiri setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan menjadi AMOM yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Di mana setelah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi peserta didik yang bermasalah, saya mampu atau saya akan menanggapi atau memberikan respon yang positif ke peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada satu ibu lagi yang mau menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya tentang apa sih yang ibu-ibu guru sekalian menjadi AMOM yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Oke, silakan Ibu Ayu Lestari Abbas. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan menjadi AMOM yang seperti apa? Kemarin tadi saya sendiri baru sadar bahwa selama ini saya adalah guru yang selalu memberi konsekuensi kepada siswa, yaitu ada sebab berarti ada akibat. Nah, setelah mengikuti diseminasi ini, saya baru sadar bahwa saya akan menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Ibu Ayu
Jadi kita sepakat ya ibu-ibu bahwa budaya positif ini baik untuk diterapkan di sekolah kita. Sepakat? Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Adapun penutup dan sebagai kesimpulannya bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian materi diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Oke, ibu guru sekalian, sebelum kita menutup diseminasi budaya positif ini, ada baiknya kalau kita senam dulu ya untuk meregangkan otot-otot kita yang sudah menerima materi-materi pada hari ini. Mungkin bisa ibu-ibu guru sekalian berdiri. Oke, mengikuti gerakan yang ada di depan ya. Oke, silakan mengambil posisi. Oke. Sudah siap ibu-ibu guru? Siap. Oke, kita mulai.
imannya masing-masing. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat? Masing-masing satu saja. Kalau sudah selesai ditempel di papan tulis. Oke? Ya, sudah siap semua? Siap. Silakan ditulis sih. Misalnya ada satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Saya Haji Samsudin SPD MPD, Kepala SMK 1 Bone. Kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Dita Adelia Mualim sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Bone yang dilakukan di sekolah kami memberikan dampak positif bagi sekolah, yang salah satunya adalah perubahan yang dimulai dari kelas, seperti pembuatan kesepakatan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan budaya positif lainnya yang mengarah pada merdeka belajar, merdeka mengajar yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Harapan saya kepada Ibu Dita agar semua ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak bisa terus diaplikasikan dan dibagikan kepada seluruh warga sekolah, agar semboyan tergerak, bergerak, menggerakkan, betul-betul berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmia Roskawati, guru dari SMK Negeri 1 Bone. Nah, yang ingin saya ceritakan sedikit setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Dita Adelia Mualim, saya merasa tercerahkan dan mendapatkan hal-hal baru atau pemahaman-pemahaman baru dari budaya positif. Mulai dari konsep pendidikan paradigma yang baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, sampai segitiga restitusi. Dari bagaimana melayani murid atau peserta didik, serta menjadi pendidik yang baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.